Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya Madi Maulana. Selamat membaca Sang Pewaris Pertama bab 1062 sampai 1066. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Subscribe ya kawan-kawan agar saya semangat untuk upload bab-bab berikutnya. Selamat menikmati. Sang Pewaris Pertama bab tahun 1062 sampai tahun 1066. Philip Clarke bab 1062. Agnes sangat sibuk menangani masalah ini dan kehilangan banyak berat badan dalam 2 bulan terakhir. Namun, orang-orang ini tampaknya telah memutuskan untuk menjatuhkan Agnes dan menelan buffer layanan pengiriman. Bapak Gray, silakan tinggal dan kita bisa berdiskusi lebih lanjut. Namun, harga 500 juta Anda terlalu tinggi. Saya takut kita tidak bisa menyetujuinya. Agnes bergegas keluar saat ini. Mengenakan kemeja putih, rok merah muda pucat, dan sepasang sepatu hak tinggi hitam dengan rambutnya dikuncir kuda. Dia terlihat sangat cakap dan intelektual. Philip melihatnya sekilas. Dia memang terlihat kurus dan lelah, namun Agnes tidak melihat Philip di keramaian karena perhatiannya tertuju pada Horace Gray. Ini adalah tugas yang diberikan Philip kepadanya untuk menguasai pasar pengiriman di Riverdale. Apa yang ada untuk dibahas? 500 juta adalah harga akhir. Jika kamu tidak bisa menunjukkan ketulusanmu, jangan bicara tentang kerjasama. Horace berbicara dengan nada arogan. Dia melihat kembali ke Agnes. Tatapannya terpaku pada sosoknya untuk sementara waktu sebelum dia berkata sambil tersenyum. Tentu saja. Beberapa bos telah menyiapkan perjamuan di pengadilan berbudi luhur malam ini. Selama kamu mau untuk hadir, kerjasama dapat didiskusikan lebih lanjut dan harga secara alami dapat dinegosiasikan. Undangan makan malam lagi. Agnes mengerutkan kening. Sejak mendiskusikan kerjasama ini, Horace secara implisit dan eksplisit mengisyaratkan padanya berkali-kali. Selama dia menemaninya makan malam, kerjasama itu bisa didiskusikan. Siapa Horace Gray dan karakter apa dia? Dia adalah seorang cabul tua yang terkenal di industri. Dia telah menodai banyak gadis muda. Karena itu, Agnes tidak pernah sekalipun setuju. Itu juga karena kerjasama itu tertunda lagi dan lagi. Bapak, abu-abu, belum terlambat untuk makan malam setelah perjanjian kerjasama ditandatangani, kata Agnes dengan tersenyum. Horace mendengus. Nona Summer, ini menunjukkan kepadaku bahwa kamu tidak tulus. Jika ini masalahnya, tidak ada yang perlu dibicarakan. Kalau begitu, layanan pengiriman Gopher dapat menunggu kebangkrutan. Horace berkata dengan dingin, melambaikan tangannya, dan menatap para penonton. Dia dengan sengaja mengancam, saya mendesak Anda untuk segera mengundurkan diri mungkin. Jika saya ingin perusahaan ini bangkrut, itu hanya akan memakan waktu setengah hari. Setelah itu, Horace berbalik dan pergi bersama 3 bos lainnya. Agnes panik. Dia dengan cepat bergegas dan hampir tersandung. Dia berkata, Tuan, abu-abu, aku akan pergi. Aku akan pergi malam ini. Agnes tidak punya pilihan selain setuju. Mendengar itu, Horace tersenyum penuh kemenangan dan meraih tangan lembut Agnes. Menggosoknya 2 kali. Dia berkata, Nona Summer, Anda seharusnya melakukan ini sejak awal. Kenapa ditunda sampai sekarang? Agnes buru-buru menarik tangannya dan berdiri menjauh dari Horace. Dia berkata, maka malam ini, kita akan diskusikan lebih lanjut di Virtuous Court. Tentu, Horace menatap Agnes dengan mata menyipit. Hatinya sudah terasa gatal. Wanita ini terlihat lembut dan lembut. Pada pandangan pertama, dia memiliki sedikit pengalaman, atau mungkin tidak ada pengalaman di departemen itu sama sekali. Setelah itu, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Namun, tiba-tiba, sebuah suara datang dari belakang kerumunan. Agnes, kamu tidak harus hadir. Layanan pengiriman Gopher tidak perlu mengandalkan kerjasama dengan bajingan seperti itu untuk menjatuhkan pasar pengiriman di Riverdale. Philip berjalan keluar dari belakang kerumunan. Berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Dia menatap dingin pada Horace dan yang lainnya. Subscribe dulu baru lanjut ya bab 1063 mendengar ini. Semua orang melihat ke samping.
Agnes segera melihat Philip di kerumunan dan hendak memanggilnya. Di sini. Wajah Horace menjadi gelap. Dia menunjuk Philip dengan kasar dan bertanya, "Siapa kamu? Beraninya Anda mengatakan hal-hal seperti itu? Siapa yang mengajarimu ini?" Horace tidak menempatkan Philip di matanya sama sekali. Dari penampilannya, dia seharusnya menjadi karyawan Gopher layanan pengiriman. Dia terlalu kasar. Karena itu, Horace segera menoleh ke Agnes dan bertanya dengan marah, "Nona musim panas. Bagaimana Anda bisa perusahaan mempekerjakan karyawan yang tidak memenuhi syarat untuk berbicara dengan saya seperti ini? Apakah kamu tidak tertarik dengan ini? Kerjasama lagi." "Betul sekali. Tidak perlu meminta karyawan untuk mengungkapkan ketidakpuasanmu dengan cara ini. Hehe, saya pikir tidak perlu mengadakan diskusi lebih lanjut. Tanpa layanan pengiriman Gopher, kinerja bisnis perusahaan kami akan lebih baik. Untuk sementara." Beberapa bos berbicara tanpa henti. Mereka sudah tidak puas dengan kemunculan tiba-tiba layanan pengiriman Gopher langsung dari mulailah kerjasama. Haha, mereka tidak pernah berencana untuk bekerja sama sejak awal. Mereka hanya ingin memeras Gopher delivery layanan dan bermain-main dengan Agnes. Tujuan mereka adalah Agnes Summers. Selama mereka bisa membawa Agnes ke tempat tidur, perusahaan akan milik mereka untuk diambil. Dia hanya seorang wanita. Apa yang akan dia ketahui tentang menjalankan perusahaan dan berbisnis? Pada akhirnya, dia hanyalah mainan pria. Agnes mengabaikan pertanyaan dari bos dan berlari ke Philip. Membungkuk, dia menurunkannya kepala dan menyapa, "Tuan Clarke, Tuan Clarke." Untuk sesaat, Horace dan yang lainnya tercengang. Mungkinkah pemuda ini menjadi investor di balik layanan pengiriman Gopher? Horace mencibir, "Aku hanya ingin tahu siapa ini." Ternyata Tuan Clarke. Sungguh menyenangkan. Ini tidak terduga. Bos legendaris dan sulit dipahami di balik layanan pengiriman Gopher ternyata sangat kecil. Apakah dia generasi kedua yang kaya? Philip melangkah maju pada saat ini. Menatap Horace dan yang lainnya dengan mata dingin. Dia berkata, "Tuan, reputasi Gray memang cukup terkenal. Saya mendengar bahwa Anda cukup Casanova dan sering bermain dengan banyak gadis muda. Aku ingin tahu apa yang dipikirkan istrimu tentang hal itu." Itu adalah penggalian yang disengaja. Wajah Horace memerah saat dia berteriak pada Philip. Clarke, aku bisa menuntutmu karena fitnah. Aku bersih dan pria teliti yang hanya mencintai istriku. Gosip dan desas-desus itu menghinaku." Horace sangat marah. Meskipun apa yang dikatakan Philip adalah kebenaran, tidak ada orang yang mau mengakuinya. Apalagi, Horace tidak berani menyinggung harimau di rumah. Urusannya dilakukan secara diam-diam dan tidak pernah ada kecelakaan. Bahkan jika dia tertangkap, dia akan menyangkalnya. Philip terkekeh ketika akhirnya bertemu dengan pria yang tanpa batas. Sebelumnya, dia mendapatkan semua informasi tentang Horace melalui Theo. Pria ini sebenarnya mirip dengannya. Menantu yang mengandalkan latar belakang keluarga istrinya dan menghabiskan lebih dari 20 tahun sebelum dia membangun reputasinya di Riverdale. Karena itu, Horace akhirnya menyerah pada godaan dan menemukan banyak kekasih. "Bapak Gray, mendengarkan percakapan tadi. Apakah Anda meminta 500 juta sebelum Anda bersedia mentransfer pasar kepada kami?" Philip tersenyum tipis saat dia bertanya. Horace berkata tanpa basa-basi, "Ya, 500 juta. Jika Anda dapat membayar, pasar pengiriman makanan di Riverdale akan menjadi milik layanan pengiriman Gopher. Jika Anda tidak bisa, maka tidak ada lagi yang perlu didiskusikan." Haha, mata Horace penuh dengan semangat, dan sudut mulutnya juga menyeringai dingin. 500 juta sebagai ganti pasar pengiriman di Riverdale. Itu sepadan. Lagi pula, Horace tidak berniat menyerah begitu saja pada bisnis seperti itu. Setelah mendapatkan 500 juta, mereka dapat membuka kembali perusahaan pengiriman makanan dan menempati kembali pasar. Ya, mereka akan memainkannya. Inilah yang telah disepakati keempat bos sebelumnya. Itu karena mereka mengira Agnes wanita itu. Penurut, Philip mengangguk dan mengambil laporan analisis pasar dari Agnes. Mengatakan, "Tetapi analisis data saya di sini menunjukkan bahwa total pasar
Gray dan 3 perusahaan pengiriman makanan lainnya hanya bernilai 100 juta. Bukankah 500 juta sedikit? Horace tertawa dan berkata dengan jijik. Apa? Anda pikir itu terlalu banyak? Maka jangan pikirkan menelan pasar di Riverdale. Jika Anda tidak memiliki kemampuan, beraninya Anda memikirkannya. Kamu bosan hidup. Namun, yang mengejutkan semua orang, Philip menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Maksud saya 500 juta terlalu sedikit. Mengapa tidak? Kamu menaikkan harganya sedikit. Semua orang terkejut dengan kata-katanya. Apa? Terlalu sedikit. Tingkatkan. Terlalu megah. Karyawan di tempat kejadian dan mereka yang mengenal Philip sebelumnya merasa bahwa Philip melebih-lebihkan. Bahkan jika dia kaya sekarang, dia tidak bisa melakukan hal-hal seperti ini. Agnes bahkan lebih terkejut ketika matanya yang indah berkedip. Mulut kecilnya terbuka sedikit, dan dia buru-buru menarik lengan Philip. Berbisik, Clarke, bukankah ini juga? Namun, Philip hanya menjawab, tidak apa-apa, saya tahu apa yang saya lakukan. Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1064 sebaliknya. Horace dan yang lainnya mencibir setelah kejutan singkat. Bapak, Clarke, nada bicaramu terlalu arogan. Oke, bagaimana dengan 1 miliar? Jika Anda dapat mentransfer uang hari ini, aku akan membawa semua orangku dan keluar. Horace berkata dengan mata penuh ejekan. Apa ini? Apakah orang ini pamer di depannya? 1 miliar. Mari kita lihat apakah dia bisa mengeluarkannya. Philip mengangguk setuju dan memutar nomor. Transfer 1 miliar ke pengiriman makanan Melrose untuk dibeli perusahaan ini. Di ujung telepon yang lain secara alami adalah orang yang bertanggung jawab atas Mila Nelson Angel Investment Group. Dana mereka tidak dimiliki oleh keluarga Clarke. Jadi mereka tidak dibatasi oleh mereka. Setelah menutup telepon, Philip pada saat itu dengan acuh tak acuh dan berkata, ini akan memakan waktu 5 menit di paling. Horace dan yang lainnya sedikit bingung. Apakah anak ini terlalu sok? Aha, Tuan Clarke. Tidak ada yang lebih baik dalam berakting daripada Anda. Oke, saya akan menunggu 5 menit. Saya ingin melihat bagaimana Anda berencana untuk membeli perusahaan saya. Horace menyala, wajahnya penuh ketidaksenangan. Namun, begitu dia selesai berbicara, dia menerima telepon dari kepala keuangan perusahaannya. Horace tercengang oleh panggilan ini. Dan begitu pula 3 bos di belakangnya. Sangat cepat. Tidak mungkin. Halo, ada apa? Horace masih menjawab panggilan itu. Dia secara naluriah tidak percaya. Bapak, Gray, kami baru saja menerima 1 miliar di akun kami. Mengatakan bahwa itu untuk akuisisi Melrose perusahaan pengiriman makanan. Di ujung telepon yang lain, kepala keuangan terdengar sangat bersemangat. 1 miliar, itu 10 kali lipat dari nilai pangsa pasar perusahaan saat ini. Astaga. Siapa taipan kaya yang menyukai Melrose? Apa? Katakan lagi. Kamu benar-benar mendapat 1 miliar. Horace panik. Seseorang yang bisa mentransfer 1 miliar sesuka hati. Bagaimana dia bisa menjadi orang biasa? Siapa Tuan Clarke ini? Setelah menutup telepon, dia tertegun sejenak. Horace tersenyum tersanjung dan berkata, Tuan Clarke, selamat. Mulai sekarang, Melrose milik Tuan Clarke. Apa rejeki nomplok? Horace sangat gembira. Dia tidak berharap bertemu orang bodoh. Dia benar-benar membeli perusahaannya seharga 1 miliar. Horace bukan satu-satunya yang terkejut karena Agnes juga terkejut. Seberapa kayakah Philip? Namun, tepat ketika Horace sangat gembira, Philip menuangkan air dingin ke atasnya dengan kata-katanya. Bapak, abu-abu, jangan terlalu bahagia. Saya pikir ada sesuatu yang perlu Anda lihat terlebih dahulu. Dengan itu, Philip memutar video di teleponnya dan menatap Horace. Segera, Horace menarik napas dalam-dalam dan merasa gugup. Itu adalah video dia berselingkuh dengan kekasih kecilnya. Itu bukti dia selingkuh. Tiba-tiba, semua orang di kantor tahu tentang itu, termasuk 3 bos yang dibawanya. Semuanya terdiam. Horace juga mengerti. Dengan wajah muram, dia bertanya kepada Philip, apa yang kamu inginkan? Philip berkata dengan lembut, menurut Anda,
Berapa biaya yang Anda keluarkan untuk membeli video ini dari saya? Subscribe dulu baru lanjut ya. Bab 1065. Ketika Horace mendengar ini, alisnya berkerut saat wajahnya menjadi sangat gelap. Orang ini berani mengancamnya. Bapak, Clarke, bukankah terlalu berlebihan bagimu untuk melakukan ini? Horace berteriak, melambaikan tangannya dengan marah wajahnya. Philip tersenyum dan berkata dengan tenang, apakah itu terlalu berlebihan? Saya hanya berpikir itu adalah sarana. Jika menurut Anda video ini bukan apa-apa, aku akan mengirimkannya ke istrimu. Menurut apa yang saya tahu, Anda adalah menantu yang tinggal dipengaruhi dari ayah mertua Anda untuk sampai ke tempat Anda hari ini. Apalagi istrimu sudah curiga bahwa kamu berselingkuh. Tetapi Anda sangat berhati-hati dan tidak meninggalkan bukti apapun. Jika istri Anda melihat video ini, lakukan kamu pikir kamu akan dikeluarkan dari keluarga Sloan. Setelah mengatakan itu, senyum tipis muncul di wajah Philip. Senyum ini seperti angin musim semi. Tapi itu membuat orang gemetar. Horace merasa seperti ini sekarang. Anak sialan. Dia benar-benar memainkan permainan seperti itu. Namun, Horace memang khawatir video tersebut bocor dan dikeluarkan dari keluarga Sloan. Jika itu terjadi, itu akan berakhir baginya. Bapak, Clarke, apa sebenarnya yang kamu inginkan? Horace menggertakkan giginya dengan pahit dan membuat konsesi. Philip mengangkat bahu dan berkata, sederhana, 1 miliar untuk video ini. Selain itu, Anda dan semua perusahaan Anda, bagaimana dengan itu? Ini kesepakatan yang bagus. Setelah mengatakan itu, Philip tersenyum lebar. Mendengar itu, Horace sangat marah. Dengan wajah memerah, dia meraung. Mustahil, aku akan mengembalikan milikmu miliaran untuk Anda. Namun, sangat tidak mungkin bagi kami untuk memberikan perusahaan kami kepada Anda begitu saja. Ini adalah pemerasan. Pemerasan. Kamu bisa ditangkap karena ini. Horace tidak bodoh dan segera memahami niat Philip. Ini adalah penipuan. Jika Horace setuju, dia akan menjadi idiot. 3 bos di belakangnya juga menegur dengan ekspresi dingin. Bapak, Clarke, jangan berlebihan dengan ini. Apakah kamu berencana untuk mendorong kami ke sudut? Aku tidak akan setuju dengan ini. Bapak, Clarke, jangan berpikir untuk menelan semua perusahaan kita hanya dengan 1 video. Namun, Philip masih berdiri dengan tangan di belakang punggungnya. Melihat Horace dengan lembut, dia bertanya, apakah kamu diputuskan? Tidak, saya tidak akan setuju. Horace segera menjawab. Philip mengangkat bahu, memutar nomor, dan berkata, biarkan mereka masuk. Mendengar ini, Horace dibawa kembali. Dengan firasat buruk, dia melotot dan bertanya, apa yang kamu berarti? Siapa yang akan datang? Saat suaranya jatuh, dia melihat 7 atau 8 wanita masuk dengan berisik melalui pintu perusahaan. Itu semua wanita yang pernah bermain dengannya sebelumnya. Mengapa mereka ada di sini? Dalam sekejap, Horace tahu sesuatu yang buruk akan terjadi. Melihatnya lagi, Philip menyeringai dan berkata, Puan Gray, kau masih punya 10 menit untuk memikirkannya. Setelah 10 menit, istrimu akan datang. Apa? Horace terkejut, dan nada suaranya meningkat. Wah, beraninya kau mempermainkanku. Philip mengangkat bahu acuh tak acuh. Pada saat yang sama, 7 atau 8 wanita itu sudah mengepung Horace. Mereka meneriakinya dan melempar pukulan. Adegan itu tak terkendali untuk sementara waktu. Itu terutama karena Horace telah bertindak terlalu jauh, setelah mempermainkan perasaan wanita-wanita ini. Dia meninggalkan mereka. 10 menit kemudian, Horace masih menolak untuk setuju. Pada saat ini, kutukan keras datang dari pintu. Horace Gray, betapa beraninya dirimu. Anda berani menipu aku di belakangku. Wajah Horace sudah penuh goresan saat ini. Ketika dia melihat ke arah pintu, kaki menjadi lemah ketakutan. Dia tadi di sini. Dia benar-benar ada di sini. Penuh amarah dan memegang cambuk kulit. Semua orang melihat ke samping dan melihat seorang wanita parubaya dengan tubuh yang beratnya lebih dari 400 pound di pintu. Dia memegang cambuk hitam di tangannya. Wajahnya penuh amarah. Dan,
Papan lantai bergetar dengan setiap langkah yang dia ambil. Wanita itu dengan kasar mendorong semua wanita dan berdiri di depan Horace, lalu pukul dengan lambaian tangannya. Sebuah tamparan langsung mendarat di wajah Horace. Subscribe dulu baru lanjut ya bab 1066 segera. Dengan ratapan, Horace terbang keluar dan menabrak meja. Istri, kamu salah paham. Itu tidak seperti yang kamu pikirkan. Horace segera menjelaskan, menutupi merahnya dan wajah bengkak. Namun, wanita gemuk yang marah itu hanya mengacungkan cambuknya, memukul. Cambuk ini digambar di lengan Horace di mana tanda merah langsung muncul. Apakah kamu masih ingin membohongiku? Apakah Anda pikir saya buta? Jangan berpikir saya tidak tahu hal-hal yang telah Anda alami lakukan di belakangku. Aku hanya menutup satu mata selama ini. Sekarang, perbuatan kotormu telah ditemukan oleh orang lain. Ini adalah fitnah bagi keluarga Sloan. Aku harus membunuhmu hari ini. Wanita itu mengutuk keras. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Sesaat, jeritan Horace bergema di seluruh perusahaan. Orang ini berlumuran darah dan terbaring lemas di tanah. Dia memeluk kaki istrinya yang tebal dan memohon belas kasihan. Istriku, aku salah. Aku benar-benar salah. Tolong maafkan aku kali ini. Wanita gemuk itu menendang Horace. Lalu mengeluarkan dokumen dari tasnya dan melemparkan semuanya ke atas Horace. Dia berkata dengan marah. Perjanjian perceraian. Tanda tangani dan keluar dari rumah Sloan. Anda tidak punya apa-apa hubungannya dengan keluarga Sloan di masa depan. Ledakan. Detik berikutnya, Horace, yang lemas di tanah, mulai panik. Dia diusir dari keluarga Sloan. Kalau begitu, itu benar-benar akan berakhir baginya. Istriku tersayang, tolong dengarkan aku. Pada saat terakhir, Horace mengeluarkan teriakan histeris dan berteriak pada wanita gemuk yang sudah berbalik untuk pergi. Semuanya sia-sia. Aula jatuh ke dalam keheningan yang dingin. Tidak ada yang mengira bahwa Horace Gray yang selalu mengesankan suatu hari nanti akan terbaring begitu menyedihkan di tanah sambil memejamkan matanya. Philip Clarke, kamu akan mati dengan kematian yang mengerikan. Aku kubah. Semuanya sudah berakhir untukku. Saya akan membunuh kamu. Horace, yang gila karena marah, bangkit dengan panik dan menggedor Philip. Dia mencoba mencekiknya untuk kematian. Namun, Philip mengangkat kakinya dan langsung menendang perut Horace. Menendangnya sejauh 3 atau 4 yard. Dia jatuh berat ke tanah dan tidak bisa bangun untuk sementara waktu. Philip berkata dengan dingin. Tuan Gray, apa menurutmu aku akan memberimu kesempatan untuk membalas dendam? Horace berbaring di tanah dengan wajah tidak senang dan berkata dengan susah payah. Kamu, apa maksudmu? Saat kata-katanya jatuh, pria dan wanita berseragam hitam masuk melalui pintu perusahaan. Mereka memiliki lencana di dada mereka. Mereka mengeluarkan dokumen dan berkata kepada Horace yang ada di tanah. Horace Gray, Anda dicurigai melakukan perampasan kepentingan. Ikut dengan kami. Ledakan. Pada saat ini, Horace akhirnya menyadari betapa kejamnya metode Philip. Satu serangan demi satu. Tidak ada ruang baginya untuk membalas. Tidak, dia tidak punya kesempatan untuk membalas sama sekali. Sebelum dia bisa bereaksi, dia sudah dikeluarkan dari perusahaan. Kembali ke sisi Philip. Dia menatap dingin ketiga bos lainnya yang masih berdiri diam. Dia lalu tersenyum ramah dan bertanya, untuk kalian bertiga, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Subscribe channel ini agar lancar update bab-bab berikutnya. Subscribe ya.